jika dipresentasikan itu 70% berasal dari hikmah dan yang 30% ini berasal dari mengaji. Jadi kalau memang seorang itu merasa mampu untuk berhikmah, ini insya Allah akan mendapatkan keutamaan berupa butuh itu artinya terbuka rezeki ini, terbuka manai, itu terbuka pemikiran ini, itu juga akan dihindarkan dari mara bahaya, mara musibah dan sebagainya. Ini butuh. Dan pentingnya kita ini hikmah, ini di samping kita ini juga untuk itu berjuang dan juga mendapatkan atau menagih janji dari Habib Syekh untuk mendapatkan usul khotimah. Akan tetapi juga kita niati bahwa ini adalah sebagai media kita untuk banyak para ahli ketika mendedikasikan pemikirannya, tenaganya, hartanya untuk berkhidmat, beliau mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ini banyak sekali cerita-cerita hal-hal semacam itu. Makanya membahas tentang organisasi, kembali bahwa kita dalam organisasi baik itu di tingkat kantin maupun di tingkat yang musola, ini pentingnya kita untuk hikmah mengabdi ini bukan berarti kita tidak mendapatkan imbalan kalau bisa berkorban. Ketika berkorban, insya Allah kita akan mendapatkan surga, akan terbuka. Untuk hal-hal yang lain dari 70% ini sangat luar biasa. Merupakan banyak orang yang ketika hidupnya ini serba kekurangan, serba kesusahan, namun ketika dia ini mulai mengabdi di masyarakatnya, ternyata semua hal tersebut bisa terbuka kembali, bisa ditemukan solusinya. Di paling tidak untuk malam ini kita juga niat untuk kumpul-kumpul sebentar, kumpul-kumpul di akar lama, meskipun hanya dalam untuk berakatnya tapi dalam keadaan terpaksa atau yang lain, tapi insya Allah akan ada barokahnya tersendiri. Jadi bukan kita akan berdoa, insya Allah akan terbuka. Kemudian juga dalam berkhidmat memang kita perlu untuk berusaha tidak mengharapkan imbalan apapun, karena namanya saja hikmah abdi. Dan kalau abdi itu jadi meluangkan semuanya untuk mengabdi kepada masyarakat, yang mengabdi pada jamiahnya, mengabdi pada lingkungannya, utamanya dalam hal-hal yang positif, misalnya untuk pengajian, misalnya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial. Di samping hikmah, kita juga harus dalam organisasi kita mengeluarkan nilai hikmah, kita juga harus peka terhadap lingkungan sekitar. Namanya orang berhikmah ini berusaha untuk menjadi orang lain, tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Kita juga memberi kesempatan orang lain untuk bisa sama-sama untuk berhikmah. Karena ketika orang itu berhikmah, maka dia akan menjadi jujukan dari masyarakat sekitarnya. Kayak jujukan, otomatis pengurusnya itu ini kadang orang masalah urusan boleh mubalik sedikit jujukan, tapi kadang urusan perut, kadang urusan yang masyarakatnya ada yang mungkin kesulitan untuk biaya sekolah dan urusan yang lain-lain.
dia harus peka terhadap hal itu. Nah, utamanya sebagai pengurus, karena kita pengurus adalah kita mendapatkan panggilan. Jadi jangan, jadi orang yang berkhidmat ini termasuk panggilan. Panggilan berarti kita harus siap. Dan namanya panggilan termasuk orang-orang yang terpilih. Kalau nggak terpilih berarti kesempatan kita untuk mengabdi, kesempatan kita untuk berkhidmat supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Juga kita harus punya kepekaan untuk menjawab tantangan-tantangan sosial. Ini di berkhidmat. Jadi sekarang mohon maaf, baru saja kemarin atau waktu kemarin bahwa di negara kita Indonesia, di negara kesatuan Indonesia ini sudah diakui penambahan satu agama. Namanya, saya mohon maaf, ini aliran kepercayaan. Nah, aliran kepercayaan itu perlu kita sikapi, perlu kita bahas, perlu kita untuk membuka diri. Jangan terus kita mengatakan bahwa aliran kepercayaan ini aliran yang keliru. Jadi aliran-aliran yang mohon maaf ini tidak sesuai dengan agama. Karena mereka juga punya dasar, mereka juga punya sejarah, mereka juga punya panutan. Ini dari menyikapi bagaimana? Nah, ini perlu untuk kita membahas dengan caranya Museum dalam berorganisasi kita banyak kegiatan, membahas tentang ini itu, tapi kita harus tidak peka terhadap apa itu fenomena yang terjadi wonten masyarakat sekitar kita. Makanya sekarang di tahun Natal sendiri ini juga mulai untuk mengarah ke hal-hal yang bersifat budaya. Karena bagaimanapun budaya adalah penopang agama. Seperti kita lihat acara sholawatan dan sebagainya, ini ada budaya Indonesia. Di negara lain tidak ada. Negara dekat Malaysia saja tidak ada. Di Malaysia pernah ada kegiatan yang mendatangkan 5.000 orang, itu sudah skala nasional. Dan kalau di Indonesia, kalau orang 5.000 orang itu skala kampung. Pengajian bersidang itu tiap hari ada 15.000 malam Jumat dan malam Selasa. Kalau ketahuan orang itu kan heran-heran mereka. Ini karena budaya adalah penopang agama. Tapi dalam budaya kita harus tetap mempertimbangkan tentang syariat. Makanya dalam berepo kita juga perlu jangan menutup mata terhadap budaya, utamanya budaya Jawa. Jadi banyak sekarang ini para kader-kader NU ternyata untuk lebih memperdalam budaya. Jadi banyak sekarang kiai-kiai ini ternyata yang mulai dalang, mulai ternyata mengoleksi, menggali filosofi dari pusaka. Jadi jangan terus dikatakan syirik dan sebagainya. Kalau orang nggak percaya tentang pusaka, nggak percaya tentang tuah, nggak percaya tentang apa itu karomah dan sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai orang Wahabi. Mereka nggak percaya sebagai Wahabi, jadi seperti itu. Sebenarnya memang kami sendiri memang budaya asli Jawa dan itu memang diwariskan oleh para wali-wali pembawa agama Islam di tanah Jawa. Sebagai cerita sedikit saja bahwa dulu di Kesultanan Mataram itu ada istilah lencana, ya. Ada istilah lencana. Bagi orang yang punya predikat kiai, seperti dikatakan Rois Surya tadi, itu akan mendapatkan lencana dari kesultanan, dari keraton. Jadi kalau nggak ada rencana, berarti dia belum dianggap sebagai kiai. Makanya sekarang kiai-kiai kalau kita memang mengurut urutannya, ya rata-rata memang keturunan dari raja-raja Mataram, Raja Demak dan sebagainya. Dan kebanyakan yang memaksa untuk kiai, nggak ada kerah, nggak ada keturunan, ini biasanya
tidak mampu atau tidak kuat ketika dibebankan atau bahkan kalau istilahnya dulu orang tua dulu ini tidak mendapatkan legalitas berupa rencana dari keraton. Jadi kadang-kadang orang mau kiai, akhirnya tak kuat, akhirnya tetangga yang bisa dan sebagainya itu. Dan yang punya sendiri bukan sebenarnya ini adalah sebuah fenomena yang perlu kita sikapi juga. Sebenarnya yang punya ini adalah sebagai wujud itu keluhan dari masyarakat tentang adanya praktek-praktek asusila dan sebagainya. Ini karena berbagai banyak laporan yang ternyata tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian dengan alasan mungkin takut atau kualat atau bagaimana, akhirnya ditanggapi sehingga muncullah adanya fenomena yang berusaha ke situ. Ya, kalau nilai positifnya tidak banyak, mungkin kalau nilai negatifnya mungkin tidak ada karena kita pro kontra di dalam masyarakat itu memang bermacam-macam. Nah, kembali kepada dalam kita berhikmah, bagaimana kita peka terhadap kejadian-kejadian di sekitar kita. Ini penting, jangan kita hanya di dalam organisasi dan APRT saja, semua APRT itu penting. Tetapi fenomena-fenomena itu perlu kita menjadi tempat untuk bisa menjawab ketika ada masyarakat kita itu yang bertanya, ini sebenarnya oposisi ini. Dan kita niat hikmah, kita harus bisa menjawab hal-hal semacam itu. Karena dalam hal urusan agama, jadi jenenge menurut itu kalau saya memang paling titik sedikit banyak mengetahui tentang agama, meskipun sebenarnya juga banyak yang menjadi permasalahan yang juga jauh. Bapak hadirin sekalian, kalau mengingatkan, kemudian ada kita lagi insya Allah akhir Agustus kita juga akan mengadakan muktamar di Bapak Beras. Ini sebagai agenda dari PBNU, untuk kita dukung, kita doakan semoga acara bisa berjalan dengan lancar, bisa dengan penuh hikmah dan menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang kompeten dan sebagainya. Menilai tentang kejadian-kejadian kemarin, ada beberapa oknum-oknum dari PBNU yang mungkin kurang pantas lah dari kacamata orang awam. Jadi perlu kita juga sikapi bahwa itu adalah memang fenomena yang berorganisasi. Organisasi itu pasti ada ketidakcocokan, dan organisasi itu pasti akan ada timbul perselisihan atau perbedaan pendapat. Tapi semakin banyak kita menemukan ada perbedaan, disitulah kita akan semakin belajar. Kalau saya satu kata monoton itu saja mungkin ya, jadi monoton itu akan, tapi kalau ada banyak perbedaan, ada banyak itu pendapat, kita akan lebih belajar. Tentunya kita menyikapinya dengan menggunakan emosi atau menggunakan langsung belakang. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan tadi, karena yang kita adalah sebagai Ibu pengawasan organisasi. Dari poin-poin tadi mudah-mudahan bisa menambah rasa hikmah kita di jadian kita, menambah rasa hikmah kita di masyarakat kita, menambah rasa abdi kita di lingkungan sekitar kita, dan kita juga kelak bisa mendapatkan kutub dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusan kita akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Ini adalah seperti wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.